Sobat Agraria, selamat datang di Vokagri, Vokal of Agriculture. Menyapa kamu di ruang teduh untuk kita tumbuh. Nah, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa bahwa belakangan ini hidup itu berjalan begitu cepat? Nah, kita seringkali dipaksa untuk terus berlari sampai lupa kalau untuk menghasilkan sesuatu yang besar kita butuh waktu untuk berproses pelan-pelan. Nah, di ruang ini kita nggak cuma berbicara soal apa yang terlihat, tapi kita bakal ngobrol tentang hal-hal yang sering kita rasakan tapi jarang kita ceritakan. Tentang proses menjadi, tentang kegagalan yang jadi pupuk, dan tentang bagaimana kita tetap bisa tenang di tengah badai yang ada. Aku, Naim Zulaiha Ashirazi, bakal nemenin kamu di episode kali ini bersama sosok inspiratif penerima beasiswa bergengsi yang jadi incaran banyak mahasiswa di Indonesia, yaitu beasiswa LPDP. Nah, beliau ini berhasil diterima di jenjang S2 Magister Agribisnis Universitas 11 Maret, kemudian juga menjabat sebagai CMO di perusahaan pertanian bernama Kans ID. Oke, lengkap banget ya, teman-teman. Akademinya jalan, kemudian karirnya juga jalan. Oke, langsung saja kita sambut Mas Rifka Arfajaya. Halo, Mas. Halo, selamat pagi. Halo. Gimana kabar kalian? Oke, kalau aku alhamdulillah baik. Baik. Oke, Mas, boleh nggak sama-sama Sobat Agraria dulu? Halo, sobat apa? Sobat Agraria. Ya. Halo, sobat agraria. Gimana kabar kalian? Semoga di hari Jumat yang berkah ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani hari-hari. Oke. Mungkin boleh kenalan dikit dulu, Mas? Oh ya. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rifka Atmajaya. Untuk asal sebenarnya saya dari Ngawi ya. Ngawi. Dari Ngawi, dari tempatnya Deni Caknan. Saya dekat sama rumahnya Deni Caknan. Kemarin pas menikah itu kan hampir semua yang di sekitarnya itu diundang. Oh. Jadi saya sebenarnya terundang tapi nggak hadir. Oke. Karena semuanya dipersilakan ya, bukan saya yang diundang, enggak. Itu memang semuanya silakan untuk ikut partisipasi. Oke. Cuma kan ada gimmick dari Cak Percil ngundang semua warga Ngawi untuk pesta yang pernikahan Deni Caknan ya. Oke. Kalau S1 saya kemarin itu lulus dari prodi PKP, penyuluhan komunikasi pembangunan deh. Pertanian. Oh, pertanian. Kalau pembangunan S2-nya. Oh, gitu. S2-nya pembangunan. Nah, saya masuk 2018, keluar 2023. Jadi saya kuliah 1,5 tahun. 5 tahun. Mungkin itu perkenalannya cukup itu atau ada yang mau tanyakan lagi? Itu dulu cukup, langsung kita lanjut aja tanpa basi-basi, kita kepoin kisahnya Mas Rifka. Oke, mulai dari beasiswa nih, Mas. Nah, kita kan mau ngomongin beasiswa. Beasiswa ini biasanya itu ada banyak, mulai dari yang dari dalam negeri, terus ada yang juga di luar negeri. Terus kenapa Mas Rifka ini milih daftar di beasiswa LPDP? Ada sesuatu nggak gitu? Kalau kenapa memilih, karena saat itu yang ada di depan mata saya satu-satunya jalan ya hanya LPDP ya. Iya. Saat itu karena ya menurut saya ketika saya melihat ini LPDP, terus kemudian jenis pembiayaannya banyak, Iya. sudah mencakup semua dari kebutuhan ketika kita mau studi lanjut baik itu S2 atau S3, semua pembiayaan itu sudah tercover oleh LPDP. Jadi saya merasa ketika saya melihat informasi dari LPDP ini, wah ini patut untuk dicoba seperti itu. Kalau untuk beasiswa lain mungkin ada salah satunya yang saya tahu itu juga beasiswa UNS ya. Itu juga oke, beasiswa dari Universitas 11 Maret untuk studi lanjut. Baik. Cuma bagi saya ada beberapa poin yang tidak tercover oleh LPDP, oleh beasiswa UNS, terutama untuk biaya hidup ya, dan juga baik untuk orang yang bukan asli Solo, terutama itu sangat-sangat penting ya, yaitu untuk kos makan. Iya. Nah itu sih yang dari saya, kenapa kok saya memilih LPDP. Selain itu juga ya ada dorongan dari teman-teman juga, ya enggak teman-teman sih, satu teman aja
yang mendorong saya untuk coba daftar Maneman. Kalau sudah kegiatan ini itu tapi kok nggak dimanfaatkan, cerita tentang kegiatanmu untuk cari beasiswa. Oke, jadi seperti itu. Tapi jujur nih Mas, biasanya orang-orang kan cuma lihat pas udah diterima, ya kan? Pas udah lihat postingan ada congratulation gitu di media sosial. Kalau boleh tahu, ada berapa beasiswa yang sebelumnya udah pernah dicoba sebelum akhirnya lolos di beasiswa LPDP ini? Kalau yang dicoba sebenarnya ya hanya LPDP ini ya, yang benar-benar kayak melalui tes kemudian harus wawancara dan sebagainya. Itu ya hanya LPDP ini. Untuk beasiswa yang lain saya karena tidak mencoba juga, alhamdulillah juga saya one shot ya LPDP, jadi nggak ada pengalaman gagal. Terus coba yang lain itu nggak ada. Jadi saya tes sekali dan memilih LPDP, alhamdulillah langsung lolos, terus diterima jadi award di LPDP. Keren banget. Sebelumnya di S1 mungkin udah pernah nyoba beasiswa? Kalau di S1 saya udah dapat beasiswa yang ini dari bidik misi. Kalau dulu namanya bidik misi, kalau sekarang KIPK atau apa sekarang namanya? Sekarang namanya kemungkinan jadi itu KIPK ya, KIP kuliah ya. Itu dulu masih sedikit longgar untuk bidik misi, jadi orang yang middle lah, yang di tengah-tengah. Kan kalau yang sekarang harus punya kartu jaminan sosial ya. Kalau dulu nggak punya kartu itu, selama nanti ada surat keterangan dari desa, terus nanti dihitung oleh pihak kampus dan juga pihak dari Kementerian Pendidikan itu masuk ya, tetap bisa masuk ke bidik misi. Kalau sekarang kan memang harus yang benar-benar yang punya kartu itu. Jadi ada kesempatan ya, itu ada hubungannya dengan ya keberuntungan sih. Keberuntungan. Oke, kemudian gimana ya? Habis itu aku mau tanya, kalau boleh tahu kan ini kan berarti one-shot di LPDP. Terus itu untuk tahapannya di LPDP itu gimana? Mungkin kalau setahu aku kan ada orang-orang yang bilang bahwa di seleksi administrasi sama wawancaranya itu ketat gitu ya, soalnya banyak yang ngincar gitu. Iya. Kalau beasiswa LPDP terutama setelah tahun 2002, sebenarnya emang sudah jadi beasiswa favorit sejak dulu ya. Beasiswa yang favorit banget. Terus tahun 2023 itu mulai ini membludak peminatnya untuk studi lanjut. Jadi mungkin itu yang menjadi bukti bahwa tingkat keinginan untuk studi lanjut dari mahasiswa di Indonesia itu meningkat. Ya, bukti bahwa banyak orang yang mau mendaftar. Nah, mahasiswa sebelum saya itu ya jarang ada yang kepikiran untuk mau coba mendaftar, itu jarang. Nah, tapi sekarang pasti ada keinginan coba-cobalah, siapa tahu dulu, karena memang kuota yang diberikan oleh LPDP setiap tahun itu belum nggak terpenuhi. Jadi sebelum di tahun-tahun sebelumnya itu pasti nggak terpenuhi. Jadi LPDP itu menerima yang pantas, bukan yang pantas untuk lanjut. Jadi bukan wah aku butuh ini, aku butuhnya segini, maka aku harus cari orang segini, enggak. Tapi kalau kita kebutuhannya 100 tapi yang pantas hanya 50 ya, jadi banyak 50. Jadi masih banyak kuota yang gitu. Jadi benar-benar yang diambil tuh yang memang mumpuni gitu ya. Yang memang bukan mumpuni ya, memang siap untuk menerima kuliah lanjut. Kuliahnya nggak main-main gitu ya, berarti. Iya, sebenarnya nggak main-main. Selanjutnya setelah dinyatakan lulus, pastikan gimana ya, beasiswa itu ibaratnya kayak amanah. Kalau misal biasanya tuh ada syarat-syarat tertentu biar beasiswanya nggak dicabut ya. Itu biasanya kayak ada IPK minimalnya berapa, terus kalau selama LPDP ini juga ada maksimal umur ya? Maksimal umur ada. Ya, itu kan Mas Rifka juga
menjalani S2, terus nanti di rumah juga ada kegiatan, terus di bisnis ada bisnis juga kan. Nah, gimana caranya Mas Rifka ini mengatur waktu, manajemen waktu gitu, biar semua syarat itu terpenuhi, tapi Mas Rifkanya tuh masih bisa enjoy gitu menjalani hidup. Kalau menurutku itu ya, bagi itu yang paling utama itu seleksi kegiatan. Jadi ketika kegiatan itu memang dikira kurang oke untuk dilakukan, ya nggak usah dilakukan. Jadi seleksi aja sih. Kalau dari aku sih lebih ke arah seleksi kegiatan-kegiatan mana yang dilakukan, kegiatan mana yang bisa kita skip, yang memilih lah, menghitung prioritas gitu. Itu ya, kalau dari aku sih menghitung prioritas mana yang harus dilakukan, mana yang bisa di skip, mana yang nggak usah diterima kegiatannya gitu. Kalau nggak menguntungkan ya nggak usah dilakukan. Oke, berarti kita pintar-pintar untuk memilih apa yang mau dilakukan. Gitu. Oke, selain fokus di akademik nih, Mas Rifka kan juga ada bisnis. Setelah aktif research, Kans ID ini berdiri tahun 2022. Ya. Boleh diceritain nggak awal mula terbentuknya ini Kans ID? Kalau Kans ID ini awal mula terbentuknya itu kita dari kayak ya komunitas kecil-kecilan ya. Dulu kita namanya Saung Tani. Nah itu dulu kita kayak sama-sama mahasiswa gitu, sama-sama tertarik di pemberdayaan masyarakat, terjun ke masyarakat langsung, terus ya berkegiatan di masyarakat ya. Kita terus akhirnya ada ide, atau pertamanya sih lebih ke arah rasa sayang ya, kok sayang sampai man-eman, bahasa man-eman. Jadi kita udah kegiatan, udah punya kedekatan sama warga, bahkan dianggap orang sana. Kalau kita ke sana itu kayak wong kono gitu. Ya kita merasa man-eman kalau kita meninggalkan hal yang kita bangun itu. Kita nggak membangun secara fisik ya, tapi lebih ke arah kedekatan, terus lebih ke arah mungkin ya emosional dan sebagainya. Itu yang kita sayang untuk kita lewatkan. Akhirnya terus kita coba bikin kegiatan secara mandiri, terus bikin proposal untuk di desa-desa yang sudah kita bina atau kita dampingi itu. Ya di lewat UNS ini salah satu kampus yang sangat-sangat ramah dengan kegiatan mahasiswa. Bisa diakui sangat-sangat, teman-teman harus bersyukur kuliah di UNS, meskipun mungkin banyak yang merasa atau ada yang merasa UNS kok kurang dan sebagainya, tapi UNS ini harus saya akui bahwa UNS adalah salah satu kampus terbaik di dalam menjamin kegiatan-kegiatan mahasiswanya, kegiatan-kegiatan positif mahasiswa, entah itu wirausaha, terus kemudian kegiatan di desa dan sebagainya, dan riset, itu sangat-sangat mendukung sekali UNS jika dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Pendanaan terutama ya, dukungan itu semua dalam administratif pasti kampus lain pasti juga mendukung ya secara administratif, tapi kalau pendanaan kan nggak semua kampus. Nah UNS adalah salah satu kampus yang benar-benar support di dalam pendanaan semua kegiatan mahasiswanya. Nah dari kegiatan itu yang kita lakukan, terus kemudian nah ini juga peran UNS. Memang peran UNS di sini sangat-sangat saya akui, dan saya dan tim berterima kasih kepada UNS karena ada kemarin itu ada kompetisi startup yang membuat startup gitu. Sekarang juga masih ada dari inkubasi UNS itu. Kita daftar, terus kita ya kemarin kita itu sebagai konsultan pertanian. Jadi kita nggak mengembangkan teknologi apapun ya. Kalau startup kan identik dengan pengembangan teknologi dan lain sebagainya. Nanti kalau pengembangan produk ya pengembangan produk dengan teknologi. Nah tapi kita kemarin itu fokus di konsultan pertanian, terus kita kembangkan web dan juga aplikasi seperti itu. Kalau aplikasinya ya hanya aplikasi untuk kita mau menjual belikan, tapi sampai sekarang untuk aplikasinya ya kita nggak bisa melaksanakan karena kami merasa aplikasi ini nggak akan bisa berjalan dengan efektif
kita pakai aja aplikasi yang udah jadi Shopee, Tokopedia itu kan udah oke dan well banget ya. Iya. Jadi kita nggak usah terlalu itu. Jadi akhirnya kita hanya fokus di web dan juga sebagai konsultan pemberdayaan pertanian. Jadi tadi awalnya adalah itu ya, semuanya ini berkat dari adanya program-program yang ada di UNS. Selain juga dari diri kami sendiri yang memang ada ketertarikan di sana, tapi saya yang ingin saya garis bawahi adalah peran dari UNS yang memang support mendukung dari semua kegiatan mahasiswanya. Oke, berarti Kang Saidi ini menawarkan pendampingan, terus penyuluhan dan konsultan kepada para petani gitu. Konsultan dan juga ini penjualan produk dari desa ke pasar. Oke, kalau boleh tahu itu mekanismenya kalau misal mau konsultan itu gimana? Kalau konsultan ya cukup menghubungi salah satu sosial media dari Inkans, Ya. entah itu dari website, email, kemudian IG, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Silahkan dihubungi DM. Nanti insya Allah ya maksimal 1 kali 24 jam sudah bisa dijawab. Ya. Maunya apa, nanti keinginannya gimana, mau pelatihan kah atau mau konsultasi. Misal Mas saya mau ikut lomba ini, apakah dari Kans mau untuk jadi konsultan, apakah bisa konsultasi dengan teman-teman Kans, seperti itu monggo. Dari kami kalau memang murni pure itu dari personal mahasiswa ya, kita nggak terlalu menarik harus secara finansial, enggak. Jadi yang penting datang, terus ya datang ke kantor, nanti kita ngobrol-ngobrol terkait apa yang teman-teman ingin diskusikan. Itu sih kalau terkait mau konsultasi ya. Sama terkait dengan beasiswa, kamu tadi kan disinggung juga. Iya. Kalau LPDP itu administrasi sama wawancaranya yang sulit. Jadi kalau administrasi memang hitam dan putih, tapi bukan sulit. Jadi lebih ke arah hitam dan putih. Jadi kalau memang ada yang nggak lengkap, ada yang nggak sesuai, pasti gagal. Tapi kalau lengkap sesuai, nggak mungkin gagal. Itu sudah 100% pasti lolos. Administrasi, selama dia lengkap, sesuai dengan aturan, itu pasti lolos. Nah, semuanya ada di panduan ya. Ya. Dan kenapa kok itu sangat diperhatikan oleh LPDP? Karena ini studi lanjut itu membutuhkan tingkat literasi yang harus lebih baik daripada orang-orang yang lainnya. Jadi tingkat kemampuan teman-teman membaca buku panduan itu nanti dibuktikan dengan teman-teman lolos administrasi. Karena semuanya itu ada di buku panduan. Iya. Dia harus baca buku panduan apa yang harus disediakan. Nah, mungkin ya ganjalan di administrasi adalah tes TOEFL ya kalau LPDP. Tes TOEFL minimal, kalau yang S2 itu 500 itu cukup. Kalau yang memang bisa ya gampang, kalau memang yang yang kurang bahasa Inggrisnya ya memang agak sulit untuk mencapai 500. Mungkin yang dianggap susah di administrasi sih. Kalau untuk wawancara selama kita mempersiapkan diri dengan baik, terus tidak ragu untuk mock up, bertanya ke yang sudah lulus, latihan, itu insya Allah di atas 50% teman-teman bisa langsung terima. Karena kalau wawancara kita tahu sendiri, wawancara pasti akan ada 20-30% untuk sisi subjektif dari wawancara. Jadi tergantung dapat wawancara seperti siapa. Kan kadang orang menilai oh ini itu 9, tapi orang lain menilai ini nilainya saya. Nah, kalau mau konsultasi terkait beasiswa nanti ataupun kegiatan teman-teman mau lomba, dulu ada PHB 2D itu konsultasi dengan kami, silakan. Itu teman-teman itu dari BEM itu pasti ketika mau mengajukan PHB 2D ataupun yang lainnya kegiatan
pemberdayaan ataupun dari tani itu biasanya konsultasi dengan teman-teman KAS. Begitu. Oke, terakhir nih Mas, ada tips and trick nggak buat sobat agraria biar bisa bertumbuh menjadi entrepreneur muda? Tips and triknya selama mungkin ya dari awal kuliah ya lakukan semuanya. Akademik itu sudah jadi kewajiban pasti, Ya. jangan sampai ditinggalkan. Tapi jangan hanya berfokus pada akademik saja. Karena istilahnya seperti kita dalam beribadah, sholat itu sudah pasti kewajiban. Cuma kita juga harus melakukan hal-hal lain di luar sholat. Karena sepatutnya ketika kita sudah melakukan sholat, kita akan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi ketika kita memang benar-benar jadi seorang yang akademis, fokus di akademis, maka kegiatan-kegiatan yang lainnya itu pasti akan ada keinginan untuk dilakukan. Maka sambutlah keinginan itu dan lakukan kayak gitu. Jadi tips-tipsnya intinya apapun kesenangan teman-teman dilakukan, apa senangnya apa, bangun cerita dari apa yang teman-teman sukai itu. Jadi enjoy aja ya Mas. Enjoy aja. Jadi jangan pernah merasa gagal juga. Mungkin Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih punya rencana yang lebih strategis, lebih terukur, lebih matematis daripada apa yang kita rencanakan, apa yang kita atur, apa yang kita perhitungkan, itu Tuhan lebih tahu. Jadi jangan malu, mau itu lulus tepat waktu, mau lulus 1 tahun lebih, yang penting kita di dalam melakukannya ada kegiatan yang benar-benar kita lakukan. Kenapa kok kita sampai seperti itu? Mungkin ya saat itu mungkin kita nggak tahu ya kenapa kok kita bisa mendapatkan takdir jalan seperti ini. Tapi setelah itu pasti akan, oh iya memang ini jalan yang terbaik untuk kita lakukan. Dan tips yang terakhir adalah terkait dengan teman. Jadi di dalam berteman jangan pernah membeda-bedakan teman. Semua adalah bisa jadi teman kita, entah dari suku, ras, agama, kemudian bentuk fisik dan lain sebagainya. Itu semuanya harus punya kesempatan yang sama untuk bisa berteman dengan kita. Tapi di dalam memaintain pertemanan, pilihlah teman-teman yang kamu maintain dengan serius, orang-orang yang memang benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi berteman dengan siapapun, tapi kalau mau maintain pertemanan ya dipilah-pilah. Yaitu tadi prioritas pertemanan. Oh, teman ini yang prioritas pertama, ini masuk prioritas kedua, ini masuk prioritas ketiga. Tapi jangan pernah pilih-pilih, karena kita nggak tahu nanti orang itu jadi seperti apa. Itu sih dari aku ya. Semoga teman-teman semangat. Jangan pernah merasa saya ini orang kecil, orang nggak keren. Saya mungkin orang yang teman-teman kenal saat ini dianggap keren, Ya. itu juga menganggap generasi saya keren. Saya juga punya generasi di atas saya yang saya anggap keren. Jadi teman-teman akan keren pada waktunya, terlihat keren pada waktunya. Keren itu bukan karena pencapaian, bukan karena dan lain sebagainya, tapi karena Anda bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Asik. Itu Anda akan terlihat keren. Nanti dengan adik-adik tingkat kalian sudah berkegiatan, pakai seragam himpunan atau pakai seragam BEM, itu akan sangat-sangat terlihat keren di mata mahasiswa baru. Jadi itu keren akan datang di waktu dan oleh orang yang tepat.
Itu aja dari saya. Keren banget kata-katanya. Mungkin boleh dikasih itu closing statement dulu. Closing statement untuk penutup, saya meminjam dari petani yang saya dampingi, saya bersamai. Ini ada Bapak Hasyim Asy'ari, ini Ketua Asosiasi Petani Organik Karanganyar bertempat di Mojokedang, Tani Mulyo 5. Jadi teman-teman kalau mau berkegiatan bisa ke sana nanti. Saya sangat-sangat diterima. Beliau berkata seperti ini, bukan cahaya dari emas yang ada di Monas, lampu yang ada di Monas yang akan menerangi Indonesia, tapi api kecil, obor kecil, lilin-lilin kecil yang dibawa oleh masyarakat desa, petani-petani yang ada di desa, yang mampu untuk menerangi gelapnya malam di Indonesia. Maka dari itu, mari teman-teman semua, kita bersama-sama untuk menjaga lilin-lilin kecil ini, obor-obor kecil ini, membawa obor-obor kecil, lilin-lilin kecil di seluruh pelosok Indonesia untuk bisa menjadikan Indonesia terang di malam harinya. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Seru banget obrolan hari ini. Banyak banget yang bisa kita petik ya Mas dari kita ngobrol hari ini. Nah, teman-teman jangan pantang menyerah buat mencoba. Kemudian gini, jangan pernah menyerah untuk mencoba, karena satu-satunya hal yang bisa membuat mimpi kita sulit terwujud adalah rasa takut dan kegagalan. Kalau kita takut untuk mencoba, kita juga tidak akan pernah merasakan kesuksesannya. Akhirnya, kita sampai di penghujung obrolan. Terima kasih kepada Mas Rifka sudah berbagi ruang dan cerita hari ini. Dari obrolan tadi, kita juga belajar bahwa belajar sama beasiswa dan bisnis itu sama-sama soal keberanian untuk memulai dan ketangguhan untuk bertahan. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang di tumpukan jurnal, di tumpukan laprak, atau jatuh bangun membangun usaha, pelan-pelan aja, karena setiap benih punya waktu untuk mekarnya masing-masing. Teruslah bertumbuh di ruang teduhmu sendiri. Aku Naim pamit undur diri. Ambil jedamu sejenak, nikmati prosesmu, dan mari kita bertumbuh bersama. Sampai jumpa di ruang teduh selanjutnya. Dadah!